Hola, Assalamualaikum class. Welcome back to English lesson with me, Miss Rere. Are you ready to study with me, class? Tapi, sebelum itu, it better for us to start this meeting by saying basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Today, we are going to talk about news item. Kalian suka baca berita nggak nih? Berita itu bisa berasal dari mana aja ya? Bisa berupa broadcast news, seperti TV dan radio, print media, seperti newspaper or magazine, atau mungkin sekarang ada banyak juga berita di media online ya. Ada online newspaper, news blog, news video, and so much more. Berita-berita yang ada di berbagai media tersebut merupakan contoh dari news item. Jadi, berita itu bisa disampaikan secara tertulis ataupun secara lisan. Seperti yaitu tadi yang sudah Miss singgung sebelumnya, berita dari televisi yang dibacakan oleh news anchor atau pembawa berita. Kind of news item itu ada banyak ya, seperti misalnya economic news, business news, sport news, political news, crime news, and entertainment news. Yang mana nih yang paling sering kalian tonton atau kalian baca? Jangan bilang entertainment news ya. Kepo-kepoin berita tentang selebriti yang kalian tunggu-tunggu, gosip-gosip terkini. Kalian juga harus pastikan sering mengikuti jenis berita-berita lain ya, untuk menambah wawasan. So, what is news item text? News item text is a text which informs the reader about event of the day. News item text itu adalah teks yang menginformasikan kejadian yang sedang hangat terjadi kepada pembaca, atau kalau medianya berupa broadcast media, berarti kepada penonton ya. Kejadian yang gimana aja sih yang bisa diberitakan itu? The event are considered newsworthy or important. Kejadian yang bisa diberitakan adalah kejadian yang newsworthy, berarti perlu diberitakan atau sangat penting. Makanya semua orang harus tahu tentang event ini. Jadi udah jelas ya, social function of news item atau fungsi dari news item itu udah pasti untuk to inform or to present the reader about newsworthy or important event of the day. Untuk menginformasikan atau mempersembahkan berita yang penting tentang kejadian yang tengah terjadi kepada khalayak ramai. Apa aja ya kira-kira structure atau bagian-bagian dari news item itu? Nah, pertama ada yang namanya main events or newsworthy event. Bagian ini biasa kita ketahui sebagai judul. It recounts the event in summary form. Judul pada sebuah berita itu biasanya merangkum isi berita. Juga biasanya tampil dengan mencolok karena memiliki ukuran font atau ukuran huruf paling besar dan juga cetak tebal, sehingga eye-catching. Kemudian ada elaboration or background event. Elaborate what happened, to whom, in what circumstances.
bisa kita sebut juga sebagai isi berita. Pada elaboration or background event ini, kita bisa dapat jawaban dari 5W plus 1H. Apa aja? Ada what, who, where, when, why, and how yang terlibat dalam beritanya. Lalu terakhir ada research of information. It contains comment by participants in, witness to, and authorities expert on the event. Biasanya akan ada percakapan antara reporter dan saksi atau korban atau siapapun yang terlibat dalam beritanya. Bisa juga seseorang yang ahli dalam bidangnya. Coba kita bahas satu contoh news item dari media online yuk. Berita ini Miss ambil dari The Jakarta Post pada tanggal 7 Maret 2021 kemarin. Berita ini dipublish pada tanggal 24 Februari 2021, jam 12.45 siang hari. Udah seminggu ya, tapi it's okay. Kita akan tetap bahas. Yuk, kita mulai. Pertama, pandangan kita pasti tertuju pada bagian ini nih, ya nggak sih? Ini adalah main event atau newsworthy event-nya. Kalau kita baca, Ape escape, Kalimantan orang-utans, airlifts back to the wild. Pelepasan kera, atau dalam hal ini orang-utan Kalimantan diangkut kembali ke alam liar. Kita bisa langsung dapat clue ya tentang apa kira-kira berita ini. Karena yang tadi sudah Miss bahas, main event itu adalah rangkuman dari isi. Berarti tentang apa nih kelas berita kali ini? Tentang pelepasan orang-utan ke alam bebas ya, menggunakan perjalanan udara. Kita bisa lihat gambarnya nih. Coba kita baca caption yang ada di bawahnya. This handout photo taken on February 15th, 2021 and released by the Borneo Orangutan Survival Foundation on February 2003. Foto handout ini diambil pada tanggal 15 Februari dan dirilis oleh Borneo Orangutan Survival Foundation pada tanggal 23 Februari. Show conservationists handling a transport cage containing an orangutan. Menunjukkan para konservasionisnya sedang memegang kandang pengangkutan yang berisi orangutan, which was earlier flown to location via helicopter, yang sebelumnya diterbangkan ke lokasi ini menggunakan helikopter. To be released into the Bukit Batikap Protection Forest in Gunung Mas, Sentral, Kalimantan. Untuk dilepas liarkan ke hutan lindung Bukit Batikap di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sekarang kita bisa mulai membahas tentang isi dari news item ini ya, untuk tahu informasi lengkapnya dari berita yang kita baca. Ingat ya kelas, dalam membaca berita, pastikan kalian membaca dari sumber yang terpercaya dan pastikan juga membaca sampai dengan selesai agar tidak ada kesalahpahaman. Yuk, kita mulai. 10 orangutan have been airlifted back to their natural habitat in Kalimantan. 10 orangutan telah diangkut melalui udara kembali ke habitat aslinya di Kalimantan. In the first release,
of the apes into the wild for a year due to dangers of coronavirus infection. Dalam pelepasan pertama ke alam liar setelah setahun akibat bahaya infeksi virus corona. Jadi, sudah setahun tidak bisa melakukan pelepasan karena adanya coronavirus. The animal were flown by helicopter across the island's dense jungle earlier this month to keep them away from days-long land and sea routes that could expose them to the virus. Hewan-hewan ini tuh diterbangkan menggunakan helikopter melintasi hutan lebat di pulau itu di awal bulan ini untuk menjauhkan mereka atau menghindarkan mereka dari jalur darat dan laut yang butuh waktu day long, berhari-hari, yang dapat membuat mereka terpapar oleh virus. Jadi lewat perjalanan udara itu untuk menghindarkan orang utannya dari expose virus corona. Orang utans share 97% of humans' DNA. Orang utan memiliki 97% DNA manusia. So, conservationists have been on high alert for sign of infection. Jadi, para konservasionisnya sangat waspada nih terhadap tanda-tanda infeksi. The pandemic has thrown up unprecedented challenge for conservation effort. Pandemi ini telah menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi upaya konservasi. Jadi pandemi yang terjadi membuat mereka dapat tantangan baru nih, gimana caranya supaya bisa mengembalikan orang utan ini ke habitat aslinya tanpa membuat mereka terpapar gitu. Nah, kita bisa menemukan bagian research of information pertama nih pada slide ini, yaitu statement dari expert dalam hal ini Jean-Martin Sihite yang merupakan Chief Executive of the Borneo Orangutan Survival Foundation, ketua pelaksana Borneo Orangutan Survival Foundation ya. Beliau mengatakan bahwa for an entire year, selama setahun penuh, we have not been able to release orangutan. Kami belum bisa melepas liarkan orangutan due to the global pandemic. Disebabkan oleh pandemi global. Jadi selama setahun pandemi belum bisa atau proses pelepas liarannya itu terhenti karena adanya coronavirus. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Masih statement dari the chief. We have implement strict health protocol. Kami telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat and introduce mitigation plan dan memperkenalkan rencana mitigasi to be enacted in the event of an orangutan contracting the virus yang akan diberlakukan jika orangutan tertular virus. The use of helicopter helps reduce the risk of spreading COVID-19. Menggunakan helikopter tadi itu gunanya untuk membantu mengurangi resiko penyebaran COVID-19-nya. Nah, itu dia ya kelas, contoh dari research of information dalam news item ini. The Fuji hair creature were sedated with tranquilizer before their flight and were huddled inside transport cage encased in netting. Makhluk atau hewan berambut tipis yang lembut ini
dibius dengan obat penenang sebelum diterbangkan dan dibawa ke dalam kandang transportasi yang dibungkus dengan jaring. At least one of the moon-faced animal banged on its cage's metal walls as it tried to make sense of the airborne mission. Setidaknya salah satu hewan yang berwajah bulan ini menggedor dinding logam kandangnya saat mencoba memahami misi udara. Jadi pasti kaget ya mereka juga ketika harus dipindahkan dalam perjalanan panjang menuju Kalimantan. The apes took a short boat trip after touching down. Kera-kera tersebut juga melakukan perjalanan singkat dengan perahu setelah mendarat. Jadi selain menggunakan helikopter, mereka juga harus menempuh perjalanan menggunakan perahu. Before arriving at the Bukit Batikap Protection Forest in Central Kalimantan. Sebelum tiba di hutan lindung Bukit Batikap di Kalimantan Tengah. Part of Indonesian sector of Borneo, where they took a swinging on vines. Tempat mereka berayun di tanaman merambat. Several apes were also released into another forest in East Kalimantan. Bukan cuma di Kalimantan Tengah, tapi beberapa orangutan juga dilepaskan ke hutan lain di Kalimantan Timur. Poaching and habitat loss decimate Indonesian orangutan population before the coronavirus emerged as another potential threat to the critical endangered species. Perburuan dan hilangnya habitat memusnahkan populasi orangutan Indonesia sebelum coronavirus emergent mengancam potensi lain bagi spesies yang terancam punah. News item ini juga ditutup ternyata dengan research kedua dari Vivi Dwi Santi yang merupakan a veterinarian. Beliau mengatakan bahwa if an orangutan show symptom of respiratory problem, it's possible that it has been infected with COVID-19. Jika orangutan menunjukkan gejala gangguan pernafasan, kemungkinan telah terinfeksi COVID-19. Also, if one of the stop tests positive, we will conduct tracing on an orangutan that has been in contact with them. Selain itu, jika salah satu staf nih yang mengantarkan dinyatakan positif, kami akan melakukan penelusuran juga pada orangutan yang pernah bersentuhan dengan mereka. Jadi betul-betul dijagain ya. Mereka itu di sini dijelaskan oleh Vivi Dwi Santi yang merupakan dokter hewan. Nah, gimana kelas? Udah tahu kan ya tentang apa news item ini? Jadi bisa dong kita dapat jawaban dari 5W plus 1H-nya. Coba kita mulai dengan what. What is the news about? Tentang apa kira-kira? About the first release of the 10 orangutan ya, back to their natural habitat in Kalimantan by helicopter after a year due to the danger of coronavirus infection. Penerbangan pertama, rilisan pertama setelah 1 tahun terhalangi coronavirus. Terus, where and when did it happen? Kapan dan di mana terjadinya? Seperti dari caption ya, caption di bawah foto tadi, ada keterangan bahwa ini dilaksanakan di Gunung Mas, Sentral Kalimantan, pada February 15th, 2021. Fotonya dirilis pada tanggal 23 Februari gitu.
Why did it happen? Kenapa terjadi? To keep the orangutans away from their long land and sea routes that could expose them to the virus. Jadi kenapa pakai helikopter? Supaya menjauhkan mereka dari kemungkinan terpapar virus lewat jalur darat atau jalur laut yang jauh lebih lama. Terus ada lagi who were in the event or who gives statement about the event. Siapa aja ini orang-orang yang terlibat dan atau siapa yang kasih pernyataan dalam event ini. Tadi ya sering banget disinggung ada The Borneo Orangutan Survival Foundation. How did it happen? Gimana terjadinya? Atau how is the situation of the event? Gimana situasinya? Everything runs smoothly ya. Semuanya sejauh yang kita baca berjalan secara lancar dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga rencana yang tersusun secara matang tentu saja. Link berita ini juga sudah Miss sertakan di description box ya. Udah paham kan kelas? Sekarang Miss mau kasih latihan A buat kalian. Seperti yang sudah kita lakukan barusan, find one example of news item text from the Jakarta Post. Pilih satu berita yang menurut kalian paling mudah aja deh, atau yang menurut kalian tidak terlalu panjang di The Jakarta Post. Lalu, identify the structure of the text, mana yang termasuk main event, mana yang termasuk background of event, dan mana yang research of information-nya. Terakhir, lakukan sama seperti yang tadi kita lakukan, cari 5W plus 1H dari news item yang kalian pilih. What is the news about? Where and when did it happen? Why did it happen? Who were in the event? Or who gives statement about the event? How did it happen? Or how is the situation of the event? Gimana? Udah ngerti kan tugasnya? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh jangan sungkan, silahkan hubungi Miss lewat WA atau mau langsung di grup kelas juga boleh. I think that's all for today's lesson about news item. Thank you so much and see you at the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.